Oke, oke. Eee, Kembali lagi dengan saya, dan kita akan belajar tentang gaya dan potential gravitasi. Nah, seperti yang kita tahu, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara kedua buah massa. Jadi, antara dua buah massa. Jadi, kita misalkan ini ada satu sistem, suatu sistem dengan 2 massa. Ini adalah massa 1 M1, dan ini massa 2 M2. Nah, sehingga, kalau kita bicara tentang definisi itu tadi, itu, masing-masing masing-masing, dari masing-masing dari massanya ini mengalami gaya gravitasi. Di sini itu adalah F12, di sini adalah gaya massa M1 itu dia mengalami gaya F12, dan ini M2 adalah mengalami gaya F21. Sehingga kalau kita lihat ini, mmm, oke, cukup fair, dan apa ya, secara umum, kalau kita lihat nih, kita tinjau, kita akan memusatkan perhatian, ini adalah misal di sini adalah masa yang kita akan, selidiki, dan ini adalah masa uji. Nah, so, eee, kita mulai dari masa satu dulu, kita tinjau masa 2. Tinjau masa 2. Maaf, bentar. Nah, masa 2 di sini itu, eee, kenapa kita tahu adalah kita tinjau nih di sini. Nah, dia ini terpisahkan jauh R. Nah, ini masa 2, ini masa 1. Set, F12, 21, maaf. Ini adalah, eee, R tapi. Nah, gaya gravitasi yang dialami oleh, eee, 2 adalah, F21 sama dengan minus G M1 M2 per R pangkat 2, R. Kalau kita di eee, bukunya Tam Arya itu biasanya pakai, gini, minus G M1 M2 per R pangkat 2 UR. Ya, sebenarnya ini sama aja, maksudnya. UR ini atau R tapi ini adalah, eee, apa namanya, vektor satuan, yang vektor satuan, ya, vektor satuan ini artinya, bentar, definisinya vektor satuan ini adalah, nah, vektor satuan di sini adalah, panjang, apa ya, vektor yang menghubungkan antara sumber ini ke, muatan yang di sini, muatan yang menyebabkan ini ya tertarik itu, eee, ini posisi antara terhadap ini dibagi dengan panjangnya, tentang vektornya ini. Jadilah R ini. Berarti kalau kita, lihat, kalau kita, menyatakan adalah vektor posisinya ini, vektor R ini,
itu kita bisa peroleh bahwa G M1 M2 per R pangkat 3 R. Vektor R ini. Bedain vektor ini R topi sama yang ini. Ini adalah vektor yang di atas ini adalah vektor 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 satuan. Jadi ini ya sini. Tapi kalau di sini adalah apa namanya? eh ya bisa dikatakan perbandingan antara eh, panjang ini dengan panjang ini. Berapa? Ini adalah kalau kita nyatakan bahwa vektor R ini kayak gini, tapi kalau kita nyatakan, oh ini arahnya gimana, ini besarnya kayak gini. Jadi kalau kita bicara tentang besar gaya gravitasi, kita bisa peroleh bahwa F21 itu sama dengan GM1M2 per R pangkat 2. Ini doang. Jadi kenapa tadi kok bisa minus? Karena ya tadi kita tinjau bahwa vektor vektor ya gaya itu vektor. Jadi kan eh, gayanya itu perlawanan. Tadi aku udah bilang bahwa gayanya itu perlawanan dengan R ini. Sehingga ya gitu. Kalau dia berlawanan arah berarti besar apa namanya vektornya ya minus minus dari vektor itu kan. Kalau suatu vektor minus terhadap vektor yang lainnya berarti kan ya ya tinggal minus ya, kayak gitu. Jadi itu besar kayak gravitasi. Nah, nah eh sekarang kita akan tinjau bagaimana apa ya? Oh iya, sebelum itu kalau kita lihat ini di sini, gaya gravitasi itu lumayan kecil kontribusinya ke sistem. Kalau kita secara lihat secara real life, kalau masanya itu lumayan kecil dan dia jaraknya itu juga nggak terlalu signifikan. So, iya. So kalau kita lihat bandingkan dengan itu, kita kalau kita bandingkan dengan gaya elektrostatik. eh F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 pi 1 pi 2 per R pangkat 2. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya makroskopis dia dampaknya nggak terlalu besar lah gitu. Kecuali kalau kita lihat bahwa ini massa yang lumayan besar kayak bumi, bulan dan sebagainya, itu dia tentunya mempunyai ini, mempunyai gaya besar. Lumayan signifikan gitu kayak di sini. Nah, terus apa ya? Kalau kita di elektrostatik kan ada medan listrik nih. Nah, bagaimana dengan gaya gravitasi? Apakah dia mempunyai hal yang sama kayak hal medan medan gravitasi? Tentunya ada. Tentu kita mengenal bentar ya, kan gravitasi. Nah, tentu kita mengenal apa ya ini simbol ini. Simbol kita mengenalkan kita kalau kita biasanya adalah eh, kalau kita reverse ini kan biasanya kan ini menyatakan adalah percepatan gravitasi biasanya.
Kalau kita lihat, kita seringkali menggunakan 9,81 atau eh, dari Allah. Oh, kayak gini. 81 meter per second kuadrat atau biasanya kita pakai 10 meter per second kuadrat. Nah, ini sama. Jadi, eh, eh, sebenarnya ya konsepnya sama kalau di elektrostatika. eh, Kalau di elektrostatika, bentar bentar, ada masalah di sini kayaknya di. Nah, ini kan oh, medan listrik itu dia itu sama dengan F eh, per muatan uji kan Q 0 biasanya. Nah, sebenarnya konsep yang makanya mirip juga ada di sini di gaya gravitasi. Kita lihat nih, eh kita lihat nih suatu gaya, kita lihat di sini lagi. Kita sekarang pakai M aja lah, M besar, M kecil, biar kita lebih enak cara menggunakannya. M kecil. Jadi dia terpisah sejauh eh, R, berarti ini R satuannya di sini. Terpisah sejauh R, ini R, O, R, R, R. So, kalau kita lihat bahwa nanti ini dia akan tarik sini ke R, ini berarti F, F sajalah. Jadi kan kita tahu bahwa gaya yang dialami oleh M adalah eh, eh, minus G, eh, karena ada masalah di sini. Ya, ada ya masalah minus G M M per R pangkat 2 R. Terus eh kalau kita pakai analogi yang sama, jadi kan medan gravitasinya itu adalah sama dengan eh, kan F per M kecil. Kita gunakan masa ujinya itu adalah M kecil ini. Sehingga minus M M per R pangkat 2 R tapi per M. Jadi kita coret sehingga kita dapatkan medan gravitasi. Ya, medan gravitasi benda M itu adalah sebesar adalah minus G M M per R pangkat 2 R topik. Dan ingat kuat medan gravitasi itu adalah vektor. Ya. Contohnya gimana? Nah, kalau di elektrostatika, biasanya kalau di elektrostatika, nah biasaan ini benda kalau pakai
Nah, kalau di ah, ini bentar. Ah, bentar. Ada masalah di ini ya, bentar ya. Sebentar. Eh, ini plus itu dia pasti keluar kan. Ya aku gambarin satu dimensinya aja. Satu dimensi kayak gini. Dan ini minus, matanya minus. Kalau matanya minus, ya bentar ya. Oh, bentar. Terus ini berarti kan dia panahnya masuk. Nah, sekarang karena di sini kan elektrostatika nah, di sini. Karena kan dia kan rumusnya sebenarnya hampir mirip, tapi dia nggak ada minusnya. Jadi ya bisa kayak gini. Nah, karena menariknya massa itu selalu positif. Selama ini sejauh ini massa itu positif. Sudah selalu positif. Nggak mungkin ada, nggak sampai sekarang nggak mungkin ada massa yang negatif. Nggak tahu sampai kapan. Sehingga kita bisa lihat bahwa kayak apa ya, buat medan gravitasi itu eh, garisnya garis medannya itu kayak gini, arahnya menuju ke M-nya ini. Karena kan dia kan apa ya, gaya yang tarik menarik. Ya, tarik menarik satu sama lain sehingga ya kalau ya kan ada suatu masa di sini bahkan harusnya ke sini kan. Kalau ya dia kan cuma gaya per skalar kan, masa itu skalar ya, ya kalau dibagi skala ya coba ya kayak gitu doang kan. Jadi kayak gitu. Nah terus nah kayak gini. Nah, nah sekarang bagaimana jika eh, apa namanya, kita tarik nih, kita tinjau waktu masa ini M besar, tetap M besar, sekarang kita pakai kayak gini. Nah, kita tinjau nih, kita bawa nih suatu massa ini dari titik A, statis, kita tinjau ke titik B di sini. Nah, bagaimana atau apa namanya? Bagaimana itunya? Gimana usaha yang dilakukan oleh si gaya gravitasi itu sebenarnya ya tinggal sebenarnya cukup mudah. Ya kita tinjau bawah, kita pegang ini itu sama dengan ini dari A ke B F dot ds. Nah, masa M ini masa M. Nah, terus apa namanya, BAP dan FTS. Nah, karena dia cuma bergantung kepada eh gini kan, eh, dia kan cuma bergantung pada itu kan, pada apa ya, pada nilai. Dan aman dengan akhir kita bisa simplifikasikan bahwa ini F DR. Ya ini harusnya minus juga sih, minus FDR. Oke. Terus sehingga kalau di sini berarti kan ya ini berarti minus
A, B, bentar. Oh iya, kalau ini besar ya, lupa. Kalau besar berarti ya nggak usah di minus ini ya kan? Ya betul juga. Nah, tadi nggak usah minus karena ya kita tahu bahwa F di sini nanti ya kalau kita lihat bahwa eh kan kan DR, oh DR-nya ke sini. Nah, kita harus tahu posisinya. Ini adalah FDR. Ya, DR kalau kita tinjau ke sini, sini ya. Tetapi eh kan kayak gini. Ya kan semua kan dia ada apa namanya potensial kan. Eh ya apa ya energi potensial kan ya sebenarnya kalau kita ngomong energi potensial nih apakah dia ada potensi pasti ada. Iya, for your info kan gaya verifikasi adalah gaya non konservatif gaya konservatif ya. Kalau kita lihat bahwa call dari F atau call dari itu kan sama dengan nol kayak gitu. Kembali ke topik, energi potensial biasanya itu adalah dengan kita lambangkan dengan U itu sama dengan minus usaha yang dilakukan dari A ke B, dari suatu titik ke titik yang lain, keadaan out ke state yang akhir. Sehingga, ini minus, A, B, F, D, R, kayak gini. Terus ya betul, coba ya. Oh ya, sekarang kita akan bedah FDR itu gimana. DR itu biasanya itu vektor posisi. Jadi eh ini DR, ini F-nya F. Nah, berarti kan FDR itu sebenarnya ya minus. Minus, minus dikali minus. Eh, ya minus. Ya minus, minus doang kan. Ya minus doang. Minus G M M per R pangkat 2. Kayak gini. Jadi, eh oke. Nah, okein. Berarti kan ini berlaku sama ini juga ya. Jadi, sebenarnya kan FDR-nya itu kan tadi kan ya FDR itu adalah sedang minus G G M M per R pangkat 2 DR. Kayak gini. Ya, kalau kita akan lupa. Karena ya tadi ini FDR itu sebenarnya bukan awal dari ini kan. Sebenarnya enggak eh, apa ya berpuncak dari ini yang ini. Tapi dia itu bagaimana kita mendefinisikan bahwa DR itu sebenarnya ya keluar dari jalur keluar dari itu adalah vektor posisi dari suatu benda, suatu frame, suatu properties ke dari pusatnya. Pusat asalnya yang kita tinjau nanti. Kita ya kita tinjau lah secara atau besar medannya. Jadi energi potensial yang karena dia di sekitar ini ya berarti kan eh, ya kalau kita hitung dengan UB min UA itu sangat minus A ke B minus GM M kecil per R pangkat 2 DR. Sehingga kita punya adalah G M M M per R R sama dengan RA ya RB. So kita lihat ini minus G
mm 1 per satunya kebanyakan, sorry, 1/RP ditambah 1 per kok tambah, bentar, dikurangi ya, bentar, maaf. Nah, sekarang kita ambil nih, misal, kita bawa nih, masanya itu dari potensial yang au apa ya, dari yang jarak dari tempat yang jauh sekali, sehingga, R-nya itu enggak tangga, sehingga kita juga bisa misalnya bahwa UA-nya, U awalnya itu adalah, bisa dikatakan sama dengan 0, dan dampaknya 1 arahnya itu, mendekati tangga, mendekati 0, mendekati, ya ini mendekati, jadi kan UA itu sama dengan 0, 1/RA itu, eee, mendekati mendekati 0, sehingga potensial akhir atau UB-nya itu sama dengan 0, terus minus GMM 1/RB min 0, ya UB sama dengan minus GMM per RB. Atau kalau kita bisa, eee, lihat bahwa sebenarnya energi potensial, kalau lihat sebagai fungsi R adalah minus GMM per RB. Ini doang. Nah, terus bagaimana kalau, diketahui energi potensialnya, kita akan cari, gaya gayanya itu, gayanya si ini gayanya si ini ya, gayanya, yang gaya yang melibatkan 2 massa ini. Kita bisa, eee, formulanya bahwa gaya gravitasinya itu adalah sama dengan minus, ini minus ya, O, sehingga ya ini minus U atau ya minus, gradien dari U. U ini ada dari potensial, jadi ya kalau kita nggak tahu U itu adalah biasanya kalau kita tulis ini, del doang atau del ini di hadapannya, harusnya ya kita bisa biasakan cuma ya gini doang, tapi biasanya ini adalah, turunan berapa, ya kalau enggak, kalau di koordinat polar biasanya pakai kayak gini. R doang ya, benar. Gini. Jadi kalau kita lihat ini adalah delnya, ini adalah kayak gini. Ada vektor, del itu vektor, kita turunin, berarti kan juga semua sekarang gitu ya, operator, kita turunin, ya udah, kita dapetin F-nya. Nah, kita tahu nih, umum nih,
atau di elektrostatik kita bedah bahwa sebenarnya di elektrostatik itu biasanya QV. Nah, sebenarnya sama nih, sama seperti di eh, energi potensial itu sama dengan U sama dengan mV. Nah, V di sini adalah eh, V di sini adalah potensial gravitasi. Jadi eh, bedakan U sama V ya. U itu adalah energi potensial. Nah, ya benar. U adalah energi potensial dan V itu adalah potensial gravitasi. So, kita lihat langsung bahwa berarti kan kalau kita eh, ya cara bayinya adalah U per M dengan minus G M besar M kecil per R42 per M. Sehingga V itu sama dengan minus G M per R42. Kayak gini. R41 ya harusnya. Jadi harusnya salah. Ya benar, kenapa lagi ini? Tapi lagi kita buat lebih rapi aja. Ini ya sebenarnya ini aku nggak tahu caranya. Nah, oke. O itu sama dengan V M V per adalah U per M sama dengan minus G M M per R per harusnya ini juga R ya. Ini sehingga ini per M kita coret-coret sehingga potensial gravitasinya adalah minus G M per R. Nah, jadi potensial gravitasi benda M besar itu adalah dan kita bisa mengetahui kegiatan gravitasi yang di sana dari ini doang. Jadi kegiatan gravitasi itu sama dengan ya tadi sebenarnya tinggal ubah saja. Oke, ya. Kegiatan gravitasi itu adalah baik ya energi potensial dibagi massa yang kita tinjau, kita ukur energinya. Nah, dan medan gravitasi itu adalah minus del dari V. Kayak gitu. So, kayak gini. Dan setelah itu bentar ya. Udah, kita nanti beranjak ke oh iya, kan ada Gauss
Ya, Gauss, ya, manusia Gauss. Nah, nah, ada Gauss law for gravitational field. Kalau usah kayak gini, ya itu. Berarti kan dv, berarti kan apa ya? Vulkan tertutup, flux flux itu permukaan tertutup, ya benar. G dA itu sama dengan minus 4 pi G M enclosed. M enclosed di sini adalah massa yang terlingkupi. Misal kita tinjau benda ini pusat massanya, kita tinjau di R. Sini. Nah, ini kita cari nih dari apa ya, permukaan yang ada di sini, permukaan Gauss yang kita akan ya buatlah di sini. Dan perhatian bahwa sebenarnya gaya gravitasi itu dihitung dari pusat massa. Jadi misal kalau kita punya ini, misal kita benar ini bola lah, ini bola. Ini dia dihitung dari pusat massa dari si bola ini. Kalau misal kalau dia bolong kayak gini, dia ada bolong, berarti kan dia harus dihitung dari pusat massa di sini ke sini jaraknya. Jadi nilai sesuai gravitasinya beda lagi nanti. Sesuai gravitasi beda, gaya gravitasinya juga beda. Kayak gitu. So kayak gini untuk materinya, dan kita lanjut ke soal-soal nih. Nah, misal kita uh, misal kan di sini kan jangan udah aku tahu nih, bentar. Benda yang lebih enak lagi. Set. Kita misal ada benda yang tidak beraturan, kita ambil ada. Oke. Nah, misal di sini ada benda M. Dari M, DF, ini DM, salah satuan DM. Nah, ini sekarang dia unik nih. Sebenarnya di suatu benda yang kontinu kan massa itu pasti dia itu ada apa namanya, ada dimensinya kan, ada dimensinya, sehingga eh, apa ya, setiap satu elemen yang ada di benda ini, misal di kayak bola, ini ada bola, batang batang berdimensi atau kayak batang yang kita asumsikan dia garis doang, itu sebenarnya punya sumbangan di setiap elemen di bendanya itu. Nah, misal di sini di M, ya, dia ada titik tinjau di M. Gaya benda M itu akan mengalami kuncilan data di partis gaya itu sebagai F kan. Nah, F sendiri itu adalah gabungan dari gaya sumbangan gaya yang disebabkan oleh
sekian, partisi masanya, ya partisi massa ya, ya bagian masanya lah. Misal di sini, DM itu, sini kita ambil di sini DM itu menyebabkan, benda M kecil itu mengalami massa sebesar df kan, maksudnya gaya df. Nah nah, nggak cuma di sini ada, di sini ada, di sini ada, kecil kecil kecil, ya berkontribusi kepada gaya yang akan, dialami oleh M2, M kecil. Sehingga, kita bisa tinjau bahwa df df itu sama dengan, ya, minus G M kecil D M besar per R2. Nah, dengan DM sendiri itu adalah, ya, tinggal ini apa, terus kita lihat aja dulu. Oke, jadi DM ini adalah, ini massa persatuan apalah itu, persatuan dimensi, bisa luas, bisa panjang, bisa, volume, itu dikali dengan partisi ininya, dan itu bisa, ya, variatif. Soal tentang, hal semacam itu adalah soal yang lumayan, eee, variatif lah. So, kita tinjau aja, kita lihat satu soal dulu, kita lihat, eee, contoh yang paling paling apa ya, contoh yang paling ideal lah. Di sini itu adalah, eee, cangkang bola. Nah, kita tinjau ke M di sini, M enggak, benar, jangan cangkang bola nih. Misal, eee, benda titik, titik apa ya, cincin, cincin, kita N, ini misal M. Nah, ini sama nih,
Dia nanti akan mengalami kayak gravitational field, ini ke sini. Misal di sini ada bagian massa itu di M besar. Ini dia nanti akan mengalami kayak sejauh ini. Kita misalkan bukaannya itu ada sudut bukanya adalah theta. Ini df. Sehingga ya theta ya dv. Ya di sini df itu sama dengan minus gm dm per R-2, sedangkan di sini ada dm-nya itu adalah dm itu sama dengan r lambda r d theta. Sehingga df-nya itu sama dengan in minus ini ya aku bicara tentang luas ya. Jarak ya UR I M lambda R d theta per R-2. Aku ganti aja ini bukan R tapi A ya. Biar enggak rancu sama atau enggak aku ubah deh. Ini R-nya ini R besar lah. Sama aja sih. Nah, sini kita lihat bahwa gaya ini kalau kita lihat ini kan ada kalau kita muter ini semua dfy-nya itu sama dengan 0. Dia nggak ada kayak yang menuju ke sumbu vertikal. Dia yang ada gaya gravitasinya yang cuma membawaannya ke pusat cincinnya. Sehingga dfx itu adalah df cos theta r ini a. Sehingga ya ini adalah r per r. R pangkat 2 plus A pangkat 2 df. Sehingga kalau kita lihat bahwa df di sini itu sama dengan minus dfx. Ini berarti totalnya nanti akan cuma di x sumbu x doang adalah gm lambda r d theta per minus i. Berarti kan r per akar r42 plus d apa 2 r42 coret sehingga dfx itu sama dengan minus gm lambda a. Ini a ya lupa a d theta per r kali r pangkat 2 plus a pangkat 2 i. So oke, kita lanjut ya. Fx itu sama dengan minus gm kita asumsikan lambdanya itu enggak bergantung dulu. Kalau dia bergantung terhadap theta, nanti dia tentu saja dfy-nya itu sama dengan ada hasilnya tuh. Jadi kita asumsikan cincin homogen dan titik di M itu di titik P ya tempat massa M ini M kecilnya itu berada itu tepat di atas eh, kalau kita lihat posisinya itu menembus pusat massa atau pusat cincin sehingga kita asumsikan ini dia lambda itu dan konstan
per R pangkat 2 plus A pangkat 2 D theta I. Ini dari 0 sampai ke 2 pi, tentu saja. Seperti kan? Jadi kan minus G M lambda A 2 pi per R R plus A pangkat 2. Sehingga terus ini kan lambda A 2 pi kan sebenarnya kan ya M sama dengan lambda kan sama dengan M per 2 pi A. Lingkaran ini kan luasnya, panjangnya ini, panjang lingkarannya ini. Sehingga ya bukan lain dan tak bukan adalah gaya yang dialami oleh ini sih, ini kan cuma ya pada arah R ini ya. Ya, pada arah X sehingga ya kita lihat gaya gravitasi yang dialami oleh massa M di titik B oleh karena akibat dari suatu cincin tipis tipis yang sangat tipis itu adalah kayak gini gitu. Itu sekian dari saya. Sudah soal mungkin di pertemuan selanjutnya bisa di video-video selanjutnya bisa kita lebih banyak soal lagi karena sebenarnya variasinya bukan cuma gini doang. Tadi si soal di Gauss itu kan ada kayak gitu kan. Berarti kan sebenarnya di sini ada MN close di sini atau enggak ada yang masa kayak gini di sini kita tinjau cincin tak bermasa cincin tipis cincin tipis bola tipis cangkang bola kayak gitu ini juga kayak gini ya so itu sangat banyak banget soalnya dan sebenarnya ya konsep cara mengerjakannya itu mirip-mirip ya jadi kita menghitung partisi gayanya dulu baru kita juga menganalisis partisi massa kita selesaikan terus kalau kita di hukum Gauss-nya itu ya sebenarnya ya sama aja kita menentukan MN close-nya terus ya kita bisa nentukin G G G kecil atau kuat medan gravitasinya kayak gitu. Nah, soalnya semakin banyak nih beberapa soal ya ya setelah kita tinjau kayak gini ini gimana ini sebenarnya juga ada cara menyelesaikannya kayak gimana itu ya misal di sini nih nah kalau kita harus menentukan M cos-nya gimana terus kita menentukan boundary menentukan cos-nya gimana misal kita tinjau suatu apa ya satu bola cincin dua bola cangkang bola bola itu ini panjangnya dari R besar R kecil R besar aja kita tinjau eh, kalau R-nya R kecil itu R kecil itu kita tinjau R kecil itu kurang dari R gimana sih ini jangan mulai ya sehingga juga mudah untuk R kurang dari R itu eh, jadi
sama dengan 4 wiki m n plus. Nah, lu coba lihat di sini kasus ini jangan bola kan masanya cuma ada di permukaannya. Kalau kita tinjau sempitin permukaan gausnya kok sehingga jadi bola permukaan gausnya itu kita pilih permukaan gausnya bola karena kita menjauh objek bola jangkang kita sepitin dia apa nih di sini kan ya cuma nggak ada benda ya apa-apa kan karena masanya cuma terkumpul di jangkauan bola sedangkan kita meninjau di lebih kecil di jangkau skop atau bola yang lebih kecil daripada bola jangkauan tersebut sehingga ya sebenarnya GM cosnya sampai dengan 0 kita bisa simpulkan bahwa G-nya sampai dengan 0. Jadi untuk R kuadrat R kalau dia itu bermasa ya, kalian harus hitung sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Kayak gimana? Terus misal ada kotak sabun. Oke. Kotak sabun grafiknya gimana? Kalian bisa menghitungnya sendiri gitu. So, sekian dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.